Nah, itulah yang dimaksudkan bahwa Al-Quran ini tadi dikatakan beriman terlebih dahulu. Ketika kita mengkaji Al-Quran, kita beriman apa enggak? Tapi ketika logika kita yang didahulukan, wah nggak bisa, ini nggak bisa, nggak bisa. Artinya apa? Percuma saja itu mengkaji Al-Quran. Pasti tidak akan mendapatkan satu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi nyatakan bahwa Al-Quran ini hudan linnas, artinya petunjuk ya Pak. Ya. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ya. Turunkan ke dalam jantung orang-orang yang beriman tersebut. Ya. Ya. Kemudian ini bagi petunjuk bagi orang yang beriman untuk di dunia dan akhirat ya sebenarnya Pak ya. Ya. Dan orang yang mempelajari Al-Quran ini yang khusus, bukan orang sembarang orang Pak. Betul. Orang yang khusus, orang yang ahli. Ya. Jadi kalau Islam aja nggak bisa dikatakan itu orang dia ahli dalam Al-Quran. Kemudian di sini Al-Quran adalah akan meninggikan derajat manusia. Tuh. Di sisi Allah. Tetapi kalau kita sebagai manusia itu inginnya yang rendah. Rendah ini berpikirnya hanya untuk dunia saja. Ya. Dan itu hanya sifatnya nafsu saja. Ya. Kemudian ada pertanyaan Pak. Diturunkan hanya kepada orang yang beriman. Ya. Sekarang orang yang Islam tidak diturunkan. Nah sekarang orang yang beriman, ya orang yang beriman sebelum dia beriman dia Islam dulu Pak. Ya. Ya sekarang kapan saatnya orang itu bisa dikatakan diturunkan kepada orang yang beriman Al-Quran ini? Jadi dia harus belajar dulu. Ini belum dalam proses yang cukup panjang nih Pak. Ya. Nah itu jadi orang yang beriman ini kapan saatnya dia dikatakan bahwa sudah diturunkan Al-Quran itu ke dalam jiwanya ini. Yang pertama itu Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua, diturunkan hanya kepada orang yang beriman, tidak diturunkan ke otaknya. Ya. Ya, memang iya Pak. Otak ini yang real-real saja Pak. Bukannya orang yang artinya ini kan kita mempelajari Al-Quran ini kan yang abstrak Pak. Ya. Yang masalah ketuhanan, yang masalah surga dan neraka, kehidupan akhirat kita juga nggak bisa dicerna oleh otak. Jadi memang diturunkan ke jiwa orang yang beriman. Ya. Yang kedua ya Pak, kita hidup di dunia ini kompleks Pak. Ya. Karena kita berpikir untuk dunia ini saja hidup aja sudah susah. Ya. Apalagi kalau kita yang berpikir yang di luar otak manusia, yang secara otak manusia itu kan yang real saja Pak. Yang kelihatan saja. Artinya begini, kalau 2 kali 2 itu pasti 4 Pak. Nggak bisa 5, nggak bisa 10, nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi kalau 2 kali 2 itu 4 pasti. Bisa dibuktikan yang real, yang fakta, yang nyata. Itu kerjanya otak Pak. Nah, karena kita berpikir kompleks, jadi kita berpikir dunia, kita berpikir akhirat. Ini kadang-kadang susah sekali, Pak. Jadi bagaimana kita mencapai beriman saja, ini paling-paling mungkin mendekati iman saja sudah syukur. Apalagi untuk melewati untuk jadi orang yang beriman. Kira-kira begitu, Pak. Ya, ya, baik, Pak. Itulah sesungguhnya mengapa manusia itu lebih mulia dari malaikat, Pak. Karena memang kalau malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu, Pak. Betul. Nah, sehingga malaikat itu sudah nggak perlu memikirkan gimana cari dunia, bagaimana ini supaya hartanya banyak, nggak perlu.
Karena di sana tidak dibekali oleh hawa nafsu. Nah, maka di sini sesungguhnya Allah menciptakan lagi manusia itu, di mana diciptakan manusia itu selain jiwa yang dimasukkan ke dalam jasad kita itu, maka di situ ada juga peran dari hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia. Maka ini akan terjadi satu tarik-menarik. Jadi sesungguhnya Pak, manusia itu ada dua komponen yang harus dipenuhi secara sekaligus. Apa? Kebutuhan akhirat dan kebutuhan badaniah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hawa nafsu? Hawa nafsu ini mempunyai tugas untuk menjaga badan manusia. Jadi contohnya ketika kita lapar, maka manusia itu ada keinginan untuk makan. Nah, keinginan untuk makan itulah tugas daripada hawa. Kemudian hidup berkeluarga, suami istri, ada nafsu syahwat. Nafsu syahwat itulah sesungguhnya tugas daripada hawa. Jadi sesungguhnya hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keberadaan tubuh kita, eksistensi kemanusiaan secara lahiriah. Itu adalah tugas daripada hawa. Nah, kalau yang jiwa itu tugas yang diberikan oleh Allah kepada jiwa ini mulai dari dunia sampai akhirat untuk memimpin mengendalikan hawa ini. Gitu. Maka ini sesungguhnya terjadi satu pertarungan kepentingan antara kepentingan jiwa dan kepentingan hawa. Maka dua kepentingan inilah sesungguhnya yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa bisa mengendalikan hawa, maka ini yang mendapat predikat baik itu adalah jiwa, Pak. Ketika sebaliknya, ketika hawa yang mengendalikan jiwa, ya kan? Maka yang buruk itu bukan hawa, tapi yang buruk adalah jiwa. Karena jiwa inilah yang akan dimintai pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka antara hawa dan jiwa ini selalu terjadi tarik-menarik kepentingan untuk menjadi pemimpin tertinggi. Pada satu saat jiwa memimpin hawa. Tapi pada saat yang lain bisa saja hawa menjadi pemimpin daripada jiwa. Nah, inilah sesungguhnya Allah akan menilai manusia dari sisi ini. Bagaimana jiwa itu bisa mengendalikan hawa. Itulah nilai tertinggi yang akan Allah berikan kepada manusia. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Kenapa manusia itu begitu begitu semangatnya kepada dunia? Artinya bahwa manusia pada saat seperti itu sedang dipimpin oleh hawa nafsunya. Tapi ketika jiwa yang memimpin hawa, maka ini bahasanya akan jadi lain, gitu. Maka dua kondisi inilah sesungguhnya yang akan menentukan secara hakiki siapa manusia itu. Ini akan terjadi satu tarik-menarik. Bapak bisa lihat di surat, coba buka di surat 79 ayat 40 dan 41.
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ya, maka di situ wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi itu dikatakan bahwa ketika jiwa itu bisa mengendalikan hawa nafsu tadi, apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga itulah tempat tinggalnya. Jadi itu adalah nilai seseorang itu adalah sejauh mana jiwa itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, tetapi kalau itu berlaku terbalik, sekarang hawa yang mengendalikan jiwa. Nah, ya kan? Maka di situ coba di surat 79 pada ayat yang ke 37 sampai 39 itu. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ya itu artinya apa? Ya itu hawa. Jadi hawa yang mengendalikan jiwa. Jadi hawa yang mengendalikan jiwa, maka di nerakalah tempatnya. Tapi ketika jiwa bisa mengendalikan hawa, surgalah tempat tinggalnya. Maka di situ akan terjadi pertarungan antara jiwa dan hawa tadi. Maka disinilah sesungguhnya hakikat manusia itu, bahwa maka kata Allah di dalam surat Az-Zariyat itu, surat 51 ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya hawa yang menjadikan pemimpin di dalam diri kita, coba kita lihat di surat 23 ayat yang ke-71. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Dikatakan di situ, walawit taba'al haqqu ahwahum lawasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau saja kebenaran itu ya mengikuti hawa nafsu, pasti hancurlah langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Bal atainahum bidzikrihim. Bahkan kami telah berikan kepada mereka bidzikrihim, bi'az-zikr, peringatan. Az-zikr itu nama lain dari Al-Quran. Sudah kami berikan Al-Quran, kata Allah. Ya. Wahum an dzikrihim mu'ridun. Tetapi mereka itu berpaling dari peringatan itu, berpaling dari Al-Quran itu. Sehingga dengan demikian sekarang tergantung kepada manusia. Ketika kecenderungannya kepada hawa nafsu, maka bahasa Pak Heral itu yang akan muncul. Yang nyata-nyata saja. Dunia ini ya udah nyata. Nah, itu bahasa hawa nafsu, Pak. Jangan lupa bahwa kita ini adalah makhluk dunia akhirat. Bukan hanya makhluk dunia saja. Nah, jiwa itu adalah dunia dan akhirat. Sementara hawa itu orientasinya hanya dunia saja. Coba kita lihat di surat 45 ayat 23 dan 24. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu
mengakuinya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Ya itu. Jadi artinya apa? Nah, coba kamu lihat kata Allah, afra'aita man ittakhadha ilahahu. Coba kamu lihat itu orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Maka kolbunya tadi dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kolbu ini sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kolbu ini adalah itulah yang sesungguhnya yang mempunyai orientasi kepada kehidupan akhirat. Yang orientasi kepada Allah. Di dalam kolbu itu. Sementara kolbu sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dikatakan bahwa hawa nafsu ini dia bilang, hidup ini cuma di dunia saja. Nanti kalau kita mati, ya sudah. Karena memang sudah waktunya mati, habis perkara. Karena masanya sudah habis. Sehingga ya mati-mati saja. Ya seperti matinya ayam kayak gitu. Itu adalah hawa nafsu. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-24 ini, hawa nafsu itu tidak punya ilmu tentang kehidupan akhirat. Tidak punya ilmunya. Dia hanya menduga-duga saja. Sehingga dengan demikian, hawa nafsu ketika mengendalikan jiwa, maka dia akan berorientasi untuk dunia saja. Dia menganggap bahwa akhirat tidak ada. Maaf Pak. Ya. Nih, sebelum kita jauh melangkah, saya mau tanya lagi. Kita bukan berasumsi bahwa berpikir hanya untuk dunia saja, Pak. Kita juga akan berpikir untuk akhirat, Pak. Ya. Kita juga nggak memfokuskan dunia, artinya kita nafsu saja, tidak. Kita juga berpikir untuk akhirat. Persoalannya sekarang begini, Pak. Ini dunia saja. Ini otak kita ini rasanya juga sudah penuh sekali untuk dihadapi. Nah, sekarang bagaimana kita juga menghadapi ini akhirat lagi? Ya, itu maksudnya, Pak. Ya. Jadi kita nggak mengkotak-kotakan ini kita juga dunia saja, enggak juga, Pak. Nah, gitu kira-kira bagaimana, Pak? Ya. Ya. Jadi sebenarnya begini, ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu diturunkan ke dalam kolbu manusia. Artinya bahwa itu yang dimungkinkan oleh Allah, manusia ini akan bisa mengurusi dunia sampai ke akhirat. Cuma ya itu tadi, lebih cenderung kemana manusia ini? Lebih cenderung kepada jiwanya atau kepada hawa nafsunya? Kalau cenderung kepada hawa nafsunya, ya itu tadi bahasanya. Capek. Dunia ini sudah mikirin dunia udah pusing, bagaimana mikirin akhirat. Iya kan? Kan begitu bahasanya, Pak. Ya. Gimana mau mikirin akhirat? Dunia aja udah pusing gitu. Iya kan? Apalagi COVID-19 pusing ini gitu. Kenapa? Karena manusia itu
akan bisa pusing, bisa lelah kalau manusia itu mempergunakan hawa nafsunya, Pak. Lelah hidup, Pak. Orang pakai hawa nafsu. Hawa nafsu itu perwakilan dari hawa nafsu ada di ubun-ubun, Pak. Nasiatin kadibatin khoti'ah. Kalau manusia itu hanya ansih mengandalkan pemikiran yang ada di otak manusia, yang notabene itu adalah sumber daripada hawa nafsu, hidup itu akan menjadi lelah, Pak. Capek, putus asa, stres. Itu yang akan dirasakan. Tapi kalau Allah itu pakai kolbu, Allah berikan cahaya Al-Quran itu ke dalam kolbu. Maka semuanya itu akan selesai, Pak. Tidak capek. Maka di sini sesungguhnya ada dua kekuatan. Kekuatan pemikiran sama kekuatan akal yang ada di dalam kolbu. Ketika orang itu banyak mempergunakan kekuatan pikiran yang ada di kepala ini, di ubun-ubun, ya bahasanya itu. Ya, bagaimana kita mau mikirin akhirat, mikirin dunia, ada sudah pusing. Ya. Saya ada apa? Ada tukang beca, tahu tukang beca apa? Tukang beca itu, tukang beca, Pak, dia ngayuh beca. Jadi nyari makannya dari mengayuh beca, Pak. Tukang beca. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, Pak. Tukang beca itu kalau lagi nunggu penumpang, dia ambil dari sakunya baca Quran. Baca Quran. Jadi setiap dia nunggu penumpang, dia baca Quran terus. Ketika ada penumpang, ditaruh lagi di sakunya, mengayuh lagi. Dia menjaga sholat, membaca Al-Quran. Satu hari tidak kurang dari 10 juz dia baca Quran. 3 hari dia hatam Al-Quran, Pak. Subhanallah, saya lihat begitu kerasnya kehidupan. Makannya aja dari mengayuh becak, Pak. Tapi apa saya lihat? Mukanya ceria, senang, tenang, nyaman. Rupanya ada orang yang memperhatikan. Nah, orang yang memperhatikan datang mewawancari tukang becak itu. Akhirnya apa? Tukang becak itu sama istrinya dinaikkan haji oleh seseorang karena melihat kelakuan dari orang tukang becak tadi. Dia enjoy dengan kehidupan, tidak merasakan kerasnya kehidupan mencari penghidupan maisha tadi. Wajahnya ceria, tidak pernah ada rasa duka cita. Nampak dari raut wajahnya. Padahal dia kerjanya mengayuh becak, Pak. Ini ayat-ayat kauniyah, ini kenyataan. Jadi kenyataan inilah sesungguhnya yang membuktikan bahwa ketika jiwa itu bisa mengendalikan hawa nafsu, maka selesailah kehidupan itu. Luluslah kehidupan itu fid dunya wal akhirah. Tapi ketika kehidupan ini hawa nafsu yang memimpin manusia, maka manusia itu akan lelah, letih, ya putus asa, ya, hidupnya tidak pernah berbahagia. Itu sesungguhnya yang terjadi. Jadi yang saya ceritakan tadi itu ayat-ayat kauniyah, kenyataan di lapangan. Ya. Itu kerjanya makan dari hasil mengayuh beca, Pak. Subhanallah, tapi orangnya tidak pernah menampakkan kesedihan. Betul-betul ajaib. Satu hari tidak kurang dari 10 juz dia baca Al-Quranul Karim. Baik, Pak. 3 hari Pak. dia. Ya. Ya.
Ya ini sebelum panjang lagi nih. Itu memang ayat kauniyah itu memang kadang-kadang kan di luar kemampuan kita ya. Kita kan tadi kan bicara masalah kita harus bagaimana mendekatkan diri kepada Allah ya, jiwa dan nafsu. Nah sekarang begini Pak, kita pun juga bukan hanya membaca Al-Quran saja ya, kita pun juga jalan dengan kendaraan, kita pun juga berzikir Pak. Itu kan salah satu pun juga mendekatkan diri. Artinya kan kita juga nggak sempat untuk membaca Al-Quran. Artinya pun juga membawa kendaraan, tapi di sini sudah ada zikir kita, mengingat Allah. Ya, itu nggak bisa kita baca Al-Quran. Kita akan baca Al-Quran, mungkin kita juga nggak harus meniru pekerjaan tukang beca yang bisa baca Al-Quran itu ya. Artinya pun juga kalau kita baca Al-Quran, kita saja pulang dari pagi sampai malam. Malam sudah capek, kadang-kadang mau baca Al-Quran ini sekedarnya saja. Ya, kalau ada pekerjaan yang seperti tukang beca ya kita bisa-bisa saja. Artinya pun juga mungkin saja. Tapi kalau kita pun juga bekerja, artinya kita berjalan mobile kemana-mana, itu di saat kita pun juga mengendari kendaraan atau kita berjalan dari suatu tempat, itu masih kita ingat Allah. Ya. Jadi dalam arti kata kita nggak melepaskan diri kepada Allah. Ya. Artinya kita juga ingat akhirat. Ya. Kita ingat Allah itu kan kebesaran Dia, rizki Dia yang ngatur. Bukan kita yang mencari, Pak. Kita hanya menjalankan saja ibadah ini. Semua rizki itu kayak tukang beca itu sebenarnya rizkinya bukan karena dia baca Al-Quran, tapi rizkinya Allah yang sudah turunkan kepada dia. Ya. Tapi kalau ada orang kerja keras sampai dia tukang gali tanah itu kerjanya berat sekali, Pak. Bagaimana dia membaca Al-Quran? Yang seperti tukang beca. Artinya begini, Pak. Kita pun dimanapun dia berada harus ingat Allah, harus ingat Tuhan. Kebesarannya ada kekuasaan di tangan Allah itu yang kita harapkan. Di dunia ini kan kita cuma hanya ibadah aja secara lahiriah dan kepada Allah pun juga kita harus beribadah. Kira-kira begitu Pak. Gimana menurut Bapak? Supaya pun juga jangan sampai menjauh juga. Artinya ini kauniahnya tukang beca ya boleh-boleh saja Pak gitu. Ya, baik. Sebenarnya begini Pak. Sebetulnya sederhana saja. Allah itu bagaimana perasaan hambanya. Orientasi kita itu apa sih sesungguhnya? Kalau orientasi kita kepada pekerjaan ya seperti itu. Jadi niatnya untuk bekerja. Sehingga artinya apa? Ya dikerjain sama pekerjaan itu. Tapi kalau sebenarnya kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba pekerjaan. Beda Pak, substansinya beda. Ketika orientasinya kepada dunia, artinya apa? Ya dikerjain sama dunia. Jadi artinya di sini apa? Innamal a'malu binniyat. Niatnya sesungguhnya yang salah, Pak. Niatnya bukan kepada Allah. Jadi niatnya itu bekerja. Kemudian Allah diikut sertakan. Sebetulnya tidak seperti itu. Tujuannya kepada Allah, kerja ini sebagai syarat saja untuk kita bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tapi orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di dalam surat 28 ayat 77 ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi artinya itu apa?
Jadi orientasi itu kepada akhirat. Baru cari dunia gitu. Jadi jangan dibalik cari dunia, nah baru kepada Allah. Tidak seperti itu. Rasanya itu juga berbeda itu. Tujuannya kepada Allah. Ya. Kemudian cari dunia. Nah, maka semua dunia ini, nanti Allah yang akan mengatur. Pasti Allah akan siapkan waktu untuk kepada Allah. Karena orientasinya kepada Allah. Tapi kalau tujuannya bekerja, kemudian Allah diikutsertakan, capek hidup itu, Pak. Itu nyata. Nyata. Maaf kata Pak, apa yang dikatakan Pak Heran itu sudah saya alami, Pak. Saya pernah bekerja di Jepang, Pak. Bapak tahu kerja di Jepang? Jepang itu luar biasa. Maniak pekerjaan itu adalah orang Jepang. Tapi saya bisa ngeterapkan surat 28 ayat 77 itu. Saya part-timer di Jepang itu. Luar biasa itu yang namanya pekerjaan, produktivitasnya tinggi. Kalau kerjaan Indonesia itu kan nyantai-nyantai aja, Pak. Nggak ada apa-apanya dengan di Jepang itu. Orang Indonesia kerja itu nyantai. Saya sudah merasakan kerja di Jepang. Tapi saya bisa karena orientasi saya kepada Allah. Ketika saya masuk di dalam perusahaan itu, saya minta supaya waktu saya sholat, saya diberikan waktu. Saya dikasih sama orang Jepang. Malah apa yang sebaliknya. Ketika sudah waktunya sholat, saya malah diingatkan sama orang Jepang tadi. Dan saya tidak pernah lalai dari mengingat Allah pada saat bekerja. Saya pikir kerja di Indonesia itu nyantai, Pak. Nggak kayak orang Jepang deh. Jauh, nggak ada apa-apanya kerja di Indonesia itu. Banyak santainya. Saya sudah ngalami kerja di Jepang, Pak. Ke Jepang itu luar biasa. Betul-betul the time is money itu benar-benar luar biasa. Tapi ketika filosofi the time is money, saya masih ada secercah prinsip-prinsip keislaman. Saya bekerja di dalam the time is money itu. Bisa, kenapa tidak bisa? Ya. Jadi kalau Allah menurunkan begitu, pasti bisa. Tapi kalau kita sudah belum, oh ini nggak bisa, sulit, ya udah. Benar-benar sulit, karena Allah itu bagaimana perasaan hambanya. Nah gitu. Jadi ketika kita merasa sulit, ya sulit benar. Apalagi saya kerja di Indonesia begini, ya lebih nyantai begini, jauh lebih bisa bagaimana menerapkan Al-Quran. Jadi artinya membaca Al-Quran ini tidak harus pegang mushaf, baca Quran, tapi prinsip-prinsip Al-Quran, mengingat Allah pada saat bekerja, itulah sesungguhnya perintah dari Al-Quran. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Ketika Allah menurunkan sesuatu, artinya Allah sudah memperhitungkan bahwa itu bisa. Ketika manusia tidak menyatakan tidak bisa, bahwa sesungguhnya manusia itu sedang dikuasai oleh hawa nafsunya. Kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, pasti tidak bisa. Begitu, Pak. Kalau soal beralasan soal bekerja, insya Allah saya kerja di Jepang luar biasa, Pak. Indonesia itu kalau saya pikir bukan bekerja, main-main aja itu. Ya. Dan saya sudah ngalami di Jepang dan saya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sesungguhnya ketika Allah menurunkan sesuatu itu pasti bisa. Ya. Tapi ketika kita sudah menyatakan terlebih dahulu tidak bisa, ya pasti tidak bisa karena Allah itu bagaimana perasaan hambanya. Ketika hambanya menyatakan tidak bisa, ya sudah nggak bisa betulan gitu. Sehingga di sini itulah yang dimaksudkan bahwa Al-Quran ini tadi dikatakan beriman terlebih dahulu. Ketika kita mengkaji Al-Quran, kita beriman apa enggak?
Tapi ketika logika kita yang didahulukan, wah nggak bisa, ini nggak bisa. Artinya apa? Percuma saja itu mengkaji Al-Quran. Pasti tidak akan mendapatkan satu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nyatanya bisa gitu. Barangkali itu Pak Heral. Wallahu a'lam.